Bolu gulung ekonomis anti gagal. Ini rasanya enak banget, super lembut walaupun cuma pakai 4 telur aja. Teman-teman wajib cobain ya, karena ini anti gagal. Cara buatnya mudah banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. Pakai telur yang suhu ruang dan masih baru. Masukkan 10 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, dan tepung terigu sebanyak 70 gram, gula pasirnya 70 gram. Nah, untuk semua bahannya di mixer ya, jadi satu. Ini udah aku masukkan semua. Nah, jangan lupa tambahkan emulsifier 1 sendok teh. Aku menggunakan SP. Ini sebelum aku nyalakan mixernya, aku aduk dulu nih supaya tepung terigunya tidak berhamburan keluar. Nah, kalau udah bisa di mixer langsung menggunakan kecepatan paling rendah dulu di mixer hingga semuanya kecampur rata. Setelah kecampur rata bisa dinaikkan ke kecepatan mixer yang paling tinggi. Di mixer kurang lebih selama 8 menit. Sesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya, karena biasanya setiap mixer itu beda-beda. Nah, ini dia hasilnya setelah aku mixer kurang lebih 8 menit. Hasil adonannya sudah lembut seperti ini. Kalau udah aku matikan dulu nih mixernya. Habis itu aku tambahkan 100 gram margarin. Untuk margarin sudah aku cairkan terlebih dahulu dan ini sudah dalam keadaan dingin. Masukkan semuanya ya. Habis itu ini diaduk kembali menggunakan mixer. Pastikan tidak ada endapan margarin di dasar adonan supaya hasil bolunya tidak bantat. Di mixer lagi pakai kecepatan paling rendah aja ya, sampai kecampur merata. Nah, kalau udah kecampur merata, ini tinggal matikan aja mixernya ya. Ini pastikan kecampur rata ya teman-teman. Diaduk-aduk aja kayak gini, diputer biar hasilnya merata. Nah, ini kalau udah tinggal matikan mixernya. Habis itu ini aku rapikan kembali bagian pinggir-pinggirnya menggunakan spatula. Nah, ini kan masih agak berantakan ya di bagian pinggir. Rapikan aja dan jangan lupa dicek untuk dasar adonannya masih ada endapan margarin atau tidak. Nah, ini udah nggak ada. Habis itu ini aku mau ambil kurang lebih 1 sendok makan adonannya, masukkan ke wadah kecil. Ini nanti aku kasih pewarna makanan atau perisa coklat ya. Di sini aku pakai perisa coklat. Nah, secukupnya aja. Habis itu tinggal diaduk hingga perisa coklatnya kecampur rata. Nah, ini untuk perisanya udah kecampur dan sisihkan dulu. Masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Untuk yang adonan banyaknya tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyang di sini aku pakai yang ukuran 20 cm, untuk tingginya 4 cm. Ini aku tuang semua. Untuk alas loyangnya aku lapisi menggunakan kertas roti. Nah, ini ya setelah adonan sudah aku masukkan semua. Habis itu ambil adonan yang warna coklat tadi yang udah dimasukkan ke dalam plastik segitiga, tinggal disemprotkan, bikin garis memanjang seperti ini. Nah, mudah ya teman-teman, pasti bisa. Ini mudah banget kok, tinggal ngasal aja dikasih garis kayak gini tuh, memanjang kayak gitu. Nah, kalau udah selesai tinggal dibikin batiknya, motif batik sesuai selera. Nah, tinggal diputarkan kayak gini, simple ya. Nah, untuk ini motifnya sesuai selera kalian aja. Ini suka-suka aku bikin yang motif batik kayak gini. Oke, kita bikin batiknya seperti ini sampai semuanya selesai ya. Dan ini kalau udah selesai, ini udah siap untuk kita panggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven dan ini ovennya udah panas. Aku memanaskan ovennya selama kurang lebih 10 menit ya, dengan suhu 200 derajat. Nah, habis itu dimasukkan adonan bolunya. Nah, setelah adonan bolu masuk, ini kita kecilkan aja nanti suhunya di 170 derajat. Ini kita atur ya. Ini aku memanggangnya menggunakan api atas bawah. Suhunya dikecilkan jadi 170 derajat, dipanggang selama kurang lebih 20 menit. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah bolu udah aku panggang selama kurang lebih 20 menit. Ini udah kering ya bagian atasnya.
Nah, langsung aja keluarkan. Habis itu selagi masih panas-panas, ini aku sisir bagian pinggir-pinggirnya karena nggak dioles dengan margarin, jadi disisir menggunakan pisau kayak gini ya, biar nanti saat dikeluarkan mudah. Aroma bolu gulung ini tuh wangi banget, padahal cuma pakai 4 telur aja ya, tapi kenapa nggak tahu kalau bolu gulung aromanya tuh khas banget, harum. Dan oke, langsung aja nih aku mau langsung keluarkan. Aku alasi dulu nih menggunakan kertas roti. Nah, langsung dikeluarkan aja. Dan ini tuh mudah banget ya, langsung keluar gitu aja, nggak lengket sama sekali. Nah, ini aku lapisin ya tadi ya menggunakan tatakan di bagian bawah. Habis itu tinggal diambil aja kertas rotinya yang bagian bawah tadi ya. Dan ini dia, langsung aja nih akan aku kasih selai selagi bolunya masih hangat-hangat ya. Nah, untuk selainya aku menggunakan rasa blueberry, sesuai selera aja ya, boleh diganti pakai selai lain. Nah, diratakan sampai merata ya, sampai menutup bolunya, tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Nah, ratakan aja. Ini biasanya aku menggunakan selai stroberi ya, tapi aku mau ganti selai yang varian lain. Kali ini aku pakai yang blueberry. Ini bolu gulung tuh cara buatnya simple ya, tapi rasanya tuh enak banget, habisnya juga cepet. Nah, oke, ini tinggal digulung aja ya. Nah, digulung seperti ini sambil sedikit ditekan supaya padat. Kayak gini. Kalau udah ini dirapihkan, kemudian bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas biar nanti saat dipotong itu rapi hasilnya. Setelah kurang lebih 30 menit dimasukkan ke dalam kulkas, ini sudah aku ambil dan kertas rotinya juga udah aku ambil ya. Nah, ini dipotong-potong menggunakan pisau yang tajam dan usahakan pisaunya tipis biar hasil potongannya rapi. Ini bolunya beneran lembut banget sih. Ini satu gulungan kayak gini bisa dipotong menjadi 12 bagian ya kalau ukuran yang standar. Nah, ini aku mau cobain dulu nih. Nih, beneran udah kerasa harumnya dan tekstur bolunya juga sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim, mantep banget. Nggak bosan-bosan kalau bikin bolu gulung karena cara buatnya mudah ya. Semua bahannya di mixer jadi satu kecuali margarinnya. Dan udah langsung dipanggang, digulung, diisi selai, udah jadi. Jadi mudah banget ya bikin bolu gulung kayak gini. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.